akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran nantinya yang dilakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Ibu nanti. Ya Bu, baik. Adapun tujuan yang untuk melakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya Ibu lakukan di dalam kelas, dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu Bu, sebagai persiapan awal sebelum nantinya ketika Ibu melakukan proses pembelajaran agar bisa lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga ketika melakukan nanti memberikan pembelajaran tentunya akan memberikan yang terbaik bagi murid, begitu ya Bu? Ya Bu. Nah, baik, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ya Bu. Kira-kira apa tujuan Ibu, pembelajaran yang Ibu ingin capai nanti di kelas? Berdasarkan rancangan pembelajaran di sini saya tuliskan adalah peserta didik mampu menyebutkan organ peredaran darah beserta fungsinya. Ya, baik Bu. Jadi itu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu? Ya Bu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai Bu? Atau ingin Ibu lakukan observasi? Untuk area pengembangannya saya menggunakan dua, yaitu pada pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama area pengetahuan, yaitu murid mampu menyebutkan bagian-bagian organ peredaran darah manusia dan fungsi-fungsinya. Yang kedua area keterampilan, yaitu murid mampu menuliskan dan menggambar organ peredaran darah manusia dan fungsinya. Baik Bu, jadi pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya Bu. Nah, untuk strategi yang saya gunakan adalah pelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Untuk model, saya menggunakan model pembelajaran pertemuan atau discovery learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok dan penugasan seperti itu. Baik Bu. Oh, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian menggunakan model pembelajaran discovery learning dan metode pembelajaran dengan kelompok dan penugasan ya Bu? Iya Bu. Oh ya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas Bu? Untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan beragam contoh LKPD dan video Bu, dan juga laptop tentunya Bu. Oh iya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Maksudnya hari apa dan juga pada jam berapa Bu? Nah, bisa di hari Selasa jam pertama Bu. Oh iya. Baik Bu. Jadi nanti hari Selasa di jam pertama saya akan datang ke kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ini nantinya. Ya, baik. Nah, nanti setelah melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan pasca observasi ya Bu. Ya Bu, baik.
sebelum kita akhiri Bu nih, kira-kira apa ya Bu yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya mendapatkan gambaran seperti media apa yang akan saya gunakan nanti, kemudian model pembelajarannya bagaimana, dan itu bisa saya persiapkan dari sekarang. Begitu Bu. Oh iya, baik Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang pada percakapan praobservasi ini. Dan sampai bertemu pada kegiatan observasi kelas pada hari Selasa nanti ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Selamat pagi anak-anak. Mulai aktivitas kita pada hari ini. Ya, kalau begitu Ibu absen dulu ya. Sebelum memasuki materi, Ibu mau tanya, siapa yang berangkat ke sekolah naik sepeda? Saya. Yang lain siapa yang berangkat sekolah jalan kaki? Naik sepeda maupun jalan kaki itu ada manfaat. Mengenai apa? Yaitu siswa mampu menyebutkan organ peredaran darah pada manusia. Nah, di sini ada gambar organ. Ini kita akan belajar tentang sistem peredaran. Sekarang peredaran darah pada manusia dan setiap kelompok ya. Kanan fungsi menerima darah kotor, serambi kiri menerima darah bersih. Terima kasih. Nah, sebagai kesimpulannya adalah organ peredaran darah pada manusia itu sangat penting bagi tubuh. Ada apa saja? Paru-paru, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik. Itulah semua organ peredaran darah manusia. Nah, bagaimana perasaannya setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Kita tahu bahwa fungsi darah kita. Ya. Baca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Di percakapan pasca observasi ini Bu, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi yang telah Ibu lakukan sesuai dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama itu terkait dengan bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung Bu. Ya, karena belum terbiasa, awalnya tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas tadi atau langkah-langkah tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi Bu? Ya, mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian organ peredaran darah manusia dan fungsinya. Dan kemudian untuk keterampilan, yaitu peserta didik berdiskusi dengan peserta didik lain untuk berkreasi menggambar cara kerja organ peredaran darah pada manusia, kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Baik. Jadi area pengembangan itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu? Ya, Bu. Nah, menurut Ibu nih,
Sejauh mana area pengembangan Ibu yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak, Bu? Menurut saya, alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan. Baik. Jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangan. Tapi menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala atau mungkin kendala hambatan yang Ibu hadapi ketika pada saat melakukan proses pembelajaran tadi di dalam kelas Bu? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami guru-guru yang lain juga ya. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif. Oh, kurang aktif. Baik, Bu. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif atau mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu, Bu ya. Ya. Nah, kira-kira mengapa hal itu terjadi, Bu? Mengapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya itu, Bu? Mungkin dalam pembagian kelompok masih ada siswa yang belum lancar membaca. Baik. Saya akan sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di dalam kelas harus seperti apa. Baik. Jadi itu rencana ke depannya, Bu. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar mereka sesuai dengan kebutuhannya ya, Bu. Ya seperti itu, Bu. Nah, mudah-mudahan Ibu nanti rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan pembelajaran yang baik dibandingkan dengan yang kemarin ya, Bu ya. Nah, saya tunggu kembali cerita-cerita Ibu nanti, apa bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan rencana Ibu yang akan Ibu sampaikan tadi itu? Mungkin waktu tepatnya belum saya tentukan, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Ya, akan dilakukan secepatnya. Mungkin nanti di semester berikutnya, Bu ya. Karena sekarang ini kan sudah berada di minggu-minggu terakhir pembelajaran, Bu ya. Baiklah, Bu, atas jawaban-jawabannya, mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa secepatnya direalisasikan. Ya Bu, amin. Terima kasih ya, Bu. Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.